Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan menguak lokasi pertemuan Bung Karno dan Nyi Roro Kidul. Selain kaya akan peninggalan jejak-jejak kejayaan Belanda di masa lalu, kota Depok juga banyak ditemukan situs-situs bersejarah yang sampai saat ini keberadaannya masih lestari dan dikeramatkan oleh warga sekitar. Salah satunya adalah petilasan Mbah Wujud Beji, sebuah tempat yang konon dipercaya sebagai lokasi petilasan sejumlah tokoh sakti. Mereka diantaranya ialah beberapa wali songo hingga mantan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan subscribe di channel Tukang Clipping. Petilasan Mbah Wujud Beji berada di tengah komplek perumahan, tepatnya di Jalan Depok Utara, Beji, Depok. Lokasinya berada persis di atas bukit dengan Masjid Nurul Salam. Berbeda dengan kebanyakan tempat angker, nuansa magis di petilasan ini terasa begitu kental. Aroma mistik pun semakin diperkuat dengan adanya sejumlah senjata yang dikeramatkan di dalam sebuah pohon beringin berukuran yang begitu besar. Di sekeliling benda-benda pusaka itu banyak terdapat sesajen dan dupa. Aroma wangi kemenyan ketika memasuki ruangan gelap ini semakin membuat aura mistik kian kuat. Tidak sembarang orang bisa melihat langsung senjata-senjata tersebut. Jika ingin melihatnya, maka sang juru kunci akan meminta Anda untuk mensucikan diri terlebih dahulu di salah satu sumur yang juga dikeramatkan. Lokasi sumur itu hanya beberapa ratus meter dari sebuah pendopo yang menutupi sebagian batang tubuh pohon beringin tersebut. Mbah Martonakin, generasi ke depan penjaga petilasan ini mengatakan, Mbah Wujud Beji adalah nama yang diberikan untuk petilasan, tempat bersemedi. Jadi, nama tersebut bukan mewakili seorang tokoh. Ini adalah pusat petilasan, tempat kumpul. Nama tersebut adalah gambaran, batin, hati dengan ilmu yang tersirat. Semua pendekar dan tokoh zaman dulu, termasuk Pak Soekarno pada masa hidupnya bertapa di sini untuk menghening mencari ketenangan batin, kata pria berusia lebih dari 60 tahun pada Sabtu 11 April. Biasanya, menurut mata batin yang dimiliki Martonakin, para pendekar dan tokoh zaman kerajaan dahulu akan berkumpul di sini untuk membersihkan diri. Selain dari itu, banyak dari mereka menjadikan tempat ini untuk bertukar pikiran dan menguji kekuatan. Petilasan yang disampaikan untuk petuah yang bicara hati, tirakat kalaton, membersihkan diri. Jika kamu percaya, maka silahkan dicoba. Kalau kamu nanya saya, siapa saja yang pernah melakukan petilasan di sini, maka saya akan jawab hampir semua tokoh saksi berkumpul di sini, ujarnya. Termasuk Sunan Kalijaga, Pangeran Diponegoro, hingga Ratu Pantai Selatan. Tapi ya itu tadi, semua tidak bisa dipikirkan dengan akal logika. Itu semua goib, tergantung kamu mau percaya atau tidak. Ini soal keyakinan, jelas Martonakin sambil menghisap dalam-dalam rokok kreteknya. Penasaran dengan apa yang ada di balik pendopo di bawah pohon beringin, tim pipa pun akhirnya menyanggupi syarat yang diajukan Mbah Martono. Biasa ia disapa. Syarat itu ialah mensucikan diri dengan menggunakan air dari sumur ketujuh yang lokasinya berada di bawah area keramat tersebut. Setelah itu, sang juru kunci menuju ruang berukuran 2 kali 5 meter yang merupakan area penyimpanan senjata pun akhirnya dibuka. Saat pintu terbuka, aura dan kesan mistik yang terasa kali ini berkali-kali lipat. Ada 2 lapis pintu untuk menuju penyimpanan benda-benda sakral tersebut. Posisi senjata-senjata seperti keris, tombak, batu-batu, dan pedang itu disandarkan pada batang pohon beringin besar yang telah dipagari, dan di depannya terdapat begitu banyak sesaji, baik berupa makanan, buah, bunga, hingga beragam minuman soda. Semuanya masih tampak utuh.
Ketika masuk ke tempat ini, Mbah Martono melakukan ritual khusus dengan menggunakan sesaji. Setelah ritual selesai dilakukan, kakek dengan belasan cucu ini pun mempersilahkan tim pipa untuk mengambil gambar. Saya hanya berpesan ini adalah warisan budaya leluhur. Tugas kita lah untuk menjaga dan melestarikannya. Saya tidak perlu membahas peran pemerintah karena memang tidak ada. Mereka tidak peduli dengan keberadaan tempat ini, kata Mbah Martono. Ya, meski usianya telah senja, namun semangat dan kegigihannya untuk merawat tempat ini tak perlu diragukan lagi. Bahkan, pria yang masih tampak tegap di usianya yang telah lanjut itu tak pernah mengharap imbalan atas jasa-jasanya ini. Semua dijalaninya dengan ikhlas. Hanya satu yang diharapkan Mbah Martono, tempat petilasan itu dijadikan cagar budaya. Demikianlah berai informasi menguak lokasi pertemuan Bung Karno dan Nyi Roro Kidul yang dikutip dari Viva. Bagaimana pendapat kalian?